feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Esensi murni itu, meskipun gelombang hanya hadir dalam jumlah rendah, mengandalkan persepsinya yang luar biasa, dia dapat segera mengetahui jalan yang mereka tuju. Persimpangan jalan di depannya mengarah ke total 10 jalan, dan jalan yang mengandung esensi murni adalah yang ketiga dari kiri. Tanpa ragu-ragu lebih lanjut, Long Hao Shen berdiri dan mengambil langkah besar menuju jalan ketiga, dan maju dari sana. Butuh waktu kurang dari 100 meter untuk berjalan ke pertigaan ini. Kemudian, perasaan sebelumnya dia muncul sekali lagi. Benar, tepatnya ke arah ini. Long Hao Shen berpikir, betapa kaya fluktuasi esensi cahaya. Apa yang saya cari pasti ada di sana. Untuk sesaat, dia terus maju. Tetapi beberapa saat setelah mengambil garpu, tiba-tiba, gerbang cahaya yang fantastis muncul di depannya. Gerbang cahaya ini benar-benar berbeda dari yang membawanya ke sini, secara komparatif, itu jauh lebih kecil. Dengan tinggi 2 meter, lebar 1 meter, berbentuk lonjong dan tepinya berwarna biru air. Ia melepaskan beberapa cincin berwarna emas samar dari dalam, dan sisinya berwarna biru. Ini adalah, mungkinkah saya harus masuk ke gerbang cahaya ini? Long Hao Shen berhenti maju. Berdiri di depan gerbang cahaya ini, dia bisa langsung merasakan fluktuasi esensi cahaya sebelumnya datang dari dalamnya. Namun, bukannya terus dirilis, mereka muncul sesekali dan tanpa dasar. Dalam kapasitasnya sebagai Sion of Light, afinitas Long Hao Shen dengan elemen cahaya secara alami berada pada tingkat terbesar. Dan bukan hanya afinitas yang dia miliki dengan elemen cahaya, tetapi juga yang dimiliki elemen cahaya dengannya. Selama dia bisa merasakan keberadaan elemen cahaya di suatu tempat, dia secara tidak sadar akan merasa aman sepenuhnya di tempat ini. Setelah ragu sejenak, Long Hao Shen menarik napas dalam-dalam, dan akhirnya mengambil langkah maju, memasuki gerbang cahaya. Kali ini, dia tidak merasakan gangguan apapun, tapi sekelilingnya berubah menjadi titik cahaya lembut, menyilaukan di sekitarnya. Merasakan sensasi keamanan yang kuat, di saat berikutnya, dia merasa pemandangan ilusi ini menjadi nyata. Ini adalah sebuah gua, ada bebatuan aneh di sekitarnya. Setelah mengambil langkah, Long Hao Shen hanya merasa bahwa dia kembali ke dunia nyata dan siluetnya segera tampak ilusi. Cahaya biru dan keemasan tiba-tiba bersinar, menerangi seluruh gua. Yang biru tampak seperti samudera tanpa batas, dipenuhi dengan keindahan berwarna biru berkilau. Yang emas tampak seperti matahari saat fajar, hangat, cerah, penuh dengan kehidupan, tetapi tidak melukai mata. Itu adalah kekuatan hidup yang bersemangat, mengusir kegelapan dengan cahayanya. Ini adalah, Long Hao Shen bingung dengan pemandangan ini segera. Kedua warna murni ini begitu indah, begitu memesona sehingga dia benar-benar tenggelam di dalamnya. Terutama kasus warna emas itu, ketika dia melihatnya, rasanya seperti dia kembali ke waktu ketika ayahnya membantunya menyelesaikan kebangkitan ilahi. Energi spiritual cair di dalam dirinya secara otomatis bergetar, membuat tubuhnya berkedip. Pintu masuknya tampaknya membuat takut warna biru dan emas di gua yang penuh dengan mereka, dan kedua lampu itu secara bersamaan berhenti. Perasaan yang mereka kirimkan ke Long Hao Shen sama sekali berbeda. Cahaya biru memeriksanya dengan kristal, tetapi cahaya keemasan setelah beberapa saat memberikan sensasi keakraban yang kuat, tiba-tiba bergerak menuju Long Hao Shen. Long Hao Shen tidak melakukan apapun. Dia berdiri di sana dalam diam. Cahaya emas menerpa dirinya. Ketika tubuhnya diselimuti cahaya emas, dia merasakan sensasi hangat di sekujur tubuhnya. Energi spiritual di dalam dirinya berputar lebih cepat, tidak dapat dihentikan. Meskipun dia tidak bisa melihat seluruh sekitarnya karena hanya ada warna emas di depan matanya, sensasi keakraban yang intens membuat Long Hao Shen benar-benar puas. Dia bisa merasakan inti dari cahaya ini, kemurniannya yang tidak ada habisnya, karena dia benar-benar terbenam di dalamnya. Tubuh Long Hao Shen, terbungkus dalam selimut emas ini, mulai muncul secara bertahap, membiarkan cahaya emas ini melewatinya, memasuki tubuhnya dan berputar. Jika ada yang bisa melihat pemandangan ini, dia akan langsung tercengang. Brilliant Body, kemampuan tanda tangan tangguh milik Ksatria dari langkah ketujuh. Perwujudan cahaya,
dan fusi dengan cahaya. Long Haoshen saat ini hanya di langkah kelima, dan baru saja menerobos baru-baru ini. Tapi tetap saja, dia berhasil. Dalam keadaan normal, bahkan untuk tubuh cemerlang, yang lengkap, energi suci eksternal tidak dapat dengan mudah melewati tubuh. Namun, dia masih berhasil mencapai prestasi ini. Ini justru disebabkan oleh fisik Sion of Light dan afinitasnya terhadap cahaya, memberinya ketaatan penuh dari esensi cahaya. Dan esensi cahaya ini menganggapnya sebagai guru suci, menganggapnya sebagai dewa suci. Ramah dan lembut, penuh dengan kasih sayang yang tiada habisnya. Setelah sekian lama, cahaya terang ini akhirnya surut. Tubuh Long Haoshen akhirnya kembali normal. Namun, pada saat ini, perasaan bahaya muncul dalam dirinya. Tiba-tiba membuka matanya, Long Haoshen melihat siluet berwarna biru. Melihat sosok ini, dia tidak bisa membantu tetapi sangat terkejut. Alasannya adalah karena itu terlihat persis sama dengannya. Satu-satunya perbedaan adalah tubuhnya berwarna biru transparan. Tekanan besar yang keluar darinya sepertinya berasal dari cahaya biru yang terkonsentrasi di tubuhnya. Detik berikutnya, ia mengangkat kedua lengannya, dan dua pedang berat berwarna biru muncul di kedua tangannya, merentang ke depan, dan meluncurkan assault. Pada saat ini, Long Haoshen tidak membawa senjata apapun. Tepat setelah terbangun dari kondisi luar biasa sebelumnya, dia secara tidak sadar menstimulasi gelang ilahi di pergelangan tangannya, membuat mantel suci muncul, dan menahan hantaman bayangan biru itu. Bam! Tepat setelah itu, dampak besar membuat Long Haoshen mundur, dan sepasang pedang biru berat segera mengeluarkan lightning thrust menyerang Holy Mantle, seperti tetesan hujan. Hanya butuh 1 detik untuk mantel suci, untuk hancur, karena serangan gambar biru ditujukan pada Long Haoshen. Setelah beberapa saat penyesuaian, Long Haoshen mempersiapkan hal yang sama. Saat dia meletakkan tangannya di kedua sisi tubuhnya, 2 pedang panjang dan ramping muncul di tangannya. Penciptaan senjata kental spiritual. Ini adalah energi spiritual yang diubah menjadi senjata. Meskipun pada awalnya, dia sama sekali tidak tahu musuh macam apa yang dia lawan, dia menyadari bahwa dia sedang menghadapi dirinya sendiri. Dalam keadaan ini, bagaimana dia bisa menahan serangannya tanpa senjata? Penciptaan senjata kental spiritual, menggunakan energi spiritual terkondensasi untuk membuat bilah. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan seseorang setelah mencapai langkah kelima. Long Haoshen saat ini tidak lebih dari ksatria bumi peringkat pertama, jadi menggunakannya datang dengan susah payah. Dan konsumsi energi spiritualnya karena penciptaan senjata kental spiritual, ini sangat besar, itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia gunakan dengan gegabah kecuali dalam keadaan darurat. Bahkan dengan fisiknya dari Sion of Light, tidak hanya kondensasi dari 2 pedang tipis ini secara langsung mengkonsumsi lebih dari 500 unit energi spiritual, tetapi di tengah pertempuran, itu akan terus memakannya lebih banyak. Menghadapi lightning thrust gambar biru, pedang tipis di tangan Long Haoshen juga mulai bergerak. Kilau emas bersinar, saat pedang bertemu satu sama lain. Tanpa menggunakan kemampuan apapun, gambar biru itu berhasil sepenuhnya meniadakan kekuatan ofensif Long Haoshen. Gambar biru sepertinya hanya menggunakan serangan berbasis kecepatan seperti lightning thrust dan membuat gambar berbentuk pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul, menyerang seperti Merkuri. Saat ini, Long Haoshen merasa seolah-olah dia telah kembali ke gua semut burung hantu itu. Menempatkan kedua pedangnya ke atas dan ke bawah, dia fokus sepenuhnya untuk tetap berkepala dingin. Dan meskipun serangan lawan sangat cepat, dia memblokir semuanya. Long Haoshen menemukan bahwa kekuatan serangan lawannya tidak begitu besar, mengandalkan Spiritual Condensed Weapon Creation, dia masih bisa melawan mereka. Namun, terlepas dari kenyataan bahwa Long Haoshen tidak menggunakan kemampuan apapun, energi spiritualnya dikonsumsi dengan cepat, seperti sebelumnya. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak memiliki keuntungan apapun. Pada saat ini, Long Haoshen tiba-tiba menemukan sesuatu yang aneh. Persepsinya jauh lebih tinggi daripada orang biasa sehingga dia memblokir serangan ini yang mengalir seperti hujan gambar biru. Dia secara bersamaan mengamati kemampuan rekannya. Dia menemukan bahwa warna gambar biru ini menjadi jauh lebih gelap. Dan setiap kali ia menyerang, tubuhnya akan menjadi lebih gelap sedikit demi sedikit. Dalam waktu singkat ini ketika berpartisipasi dalam seleksi pasukan pemburu setan, Long Haoshen mengalami banyak pertempuran. Ada beberapa yang dia kalah, beberapa dia menangkan, dan beberapa lawan yang sangat tangguh.
Mereka memiliki efek yang sangat bagus pada pengembangan pengalaman bertarungnya. Long Haoshen mulai memahami bahwa di tengah pertempuran, dia tidak hanya harus memperhatikan dirinya sendiri, tetapi bahkan lebih penting untuk mengamati situasi musuhnya. Ini tidak hanya mengacu pada mengamati teknik ofensif musuh, tetapi juga tubuh mereka serta kekuatan energi spiritual mereka. Kebiasaan observasi ini adalah sesuatu yang secara bertahap dia berikan perhatian lebih. Pertama kali gambar biru diluncurkan, Lightning Trust itu jelas memiliki kekuatan yang sangat tirani, tapi setelah memecahkan Holy Mantle kekuatannya juga berkurang, dan secara luas. Mantel suci, jelas merupakan sesuatu yang tidak bisa melukai lawan, tapi kemudian, bagaimana kekuatan ofensifnya tiba-tiba diturunkan. Saat itu, apa yang terjadi padanya? Dengan proses berpikir ini, Long Hao Chen menemukan sesuatu tentang misteri ini. Energi spiritual dari gambar biru memiliki perbedaan yang sangat kecil dengan miliknya. Jika energi spiritualnya sendiri jatuh, energi spiritualnya juga akan turun. Sebelumnya, ketika dia menggunakan Spiritual Condensate Weapon Creation, energi spiritualnya sendiri telah menurun secara substansial, dan sebagai akibatnya, energi spiritualnya juga menurun, yang secara alami akan mempengaruhi kekuatan ofensifnya. Ini jawaban yang benar. Karena hal-hal seperti itu, yang perlu saya lakukan hanyalah fokus pada pertahanan. Ketika Long Hao Chen berada di tengah-tengah penalarannya, tiba-tiba, sosok gambar biru itu tiba-tiba berhenti dan melompat ke udara, berputar dengan kecepatan tinggi. Itu adalah mengutuk pedang berputar. Apakah dia meniru keahlian saya? Long Hao Chen sangat tercengang. Sebagai seseorang yang bisa menggunakan Condemning Revolving Sword, dia secara alami tahu betapa hebatnya kekuatan kemampuan ini. Namun, pada saat itu, Long Hao Chen tersenyum. Dengan cepat mundur ke belakang, dia merapal mantra dengan kecepatan tinggi, dan mengangkat kedua pedangnya yang berwarna emas bersinar. Dan dalam sekejap ini, kapasitas mentalnya yang tangguh juga melonjak, memungkinkannya untuk menggunakan 3 keterampilan sekaligus. Dalam pedang cahaya di tangan kirinya, 3 lingkaran cahaya bergelombang, Fight Halo, Guardian's Favor, dan Imposing Ring. Di pedang cahaya lain di tangan kanannya, cahaya putih bersinar, justru pedang suci yang menyimpan kekuatan. Saat kultivasinya mencapai langkah kelima, untuk menggunakan pedang suci, dia tidak perlu melafalkan lagi. Dia hanya perlu menggunakan energi spiritualnya untuk membentuk pedang suci. Pada saat ini, dia juga melepaskan mantel suci dari gelang ilahi, memblokir pukulan pertama dari gambar biru ini. Sambil mundur beberapa langkah, Long Hao Chen juga menyelesaikan mantra berikutnya dengan kecepatan yang fenomenal, Angelic Blessing.